Puji Tuhan, Shalom. Sekali lagi Shalom. Haleluya. Puji akan nama Tuhan. Kita sangat bersyukur sebab Tuhan masih sertai kita semua dan Tuhan juga masih menolong kita semua sampai detik hari ini. Kita semua dalam keadaan yang baik. Nah, baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita akan belajar bersama satu bagian kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Injil Matius pasal 8 ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-27. Sekali lagi Injil Matius pasal 8 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-27. Dengan perikop angin ribut diredahkan. Ayat yang ke-23, demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Ayat yang ke-27, dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dari ayat-ayat ini, hari ini saya ingin belajar atau menyampaikan sebuah topik sederhana, tenang di tengah badai. Tenang di tengah badai. Perhatikan saudaraku, waktu teks ini diurutkan dalam Injil Matius pasal yang ke-8, kita mungkin perhatikan pada ayat yang ke-23, kita lihat ada sesuatu yang terjadi secara spektakuler. Sesuatu yang tidak biasanya, sesuatu yang ketika berhadapan dengan situasi yang berat dan tiba-tiba sejenak berhenti. Ibarat beberapa waktu, 2 hari yang lalu kalau tidak salah ada badai yang cukup kencang. Dan tentu bagi mereka yang ada di lautan itu adalah sesuatu yang cukup menakutkan. Dan ketika ada seseorang yang tiba-tiba berdiri dan mengatakan tenang dan teduh, lalu kemudian badai itu menjadi teduh, maka secara spontan tentu kita selaku orang yang ada dalam kelompok itu akan terheran-heran, orang ini siapa? Kira-kira gerangan orang ini muncul dari mana? Dan bisa angin, badai, lautan, semua tenang. Tapi menarik dari teks yang kita baca ini, kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan di ayat-ayat sebelumnya, saudara temukan di sana ada beberapa mujizat yang Yesus buat sebelum mereka mengalami apa yang disebut dengan badai yang kencang. Bersama dengan murid-murid ketika mereka menyeberang danau. Di dalam ayat yang pertama dikatakan bahwa ada mujizat yang terjadi, Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Tetapi kemudian pada ayat yang ke-5 dan selanjutnya Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Dan ini terjadi bukan hanya Yesus sendiri, tapi bersama dengan murid-muridnya yang ada dalam kelompok ketika mereka menyeberang. Kita juga perhatikan dalam ayat yang ke-14 dan selanjutnya Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Jadi dari 3 peristiwa ini ternyata bahwa ada peristiwa yang tadi saya katakan, ada peristiwa yang mendahului ketika Yesus berdiri ketika menghadapi angin taufan. Yesus berdiri dan memerintahkan agar supaya semua keadaan alam berhenti. Dan di ayat-ayat sebelumnya ternyata ada mujizat-mujizat yang terjadi. Tetapi pada ayat yang ke-23 dan selanjutnya, sesuatu yang di luar dari yang biasanya itu terjadi karena angin ribut itu diredakan. Tapi menarik,
hari ini kita akan coba untuk perhatikan dengan baik apa yang menjadi topik saya tenang di tengah badai. Pertanyaannya, mengapa seseorang bisa tenang ketika dia menghadapi badai? Saya harus bisa menerjemahkan badai ini, bisa kita kategorikan sakit. Kita bisa kategorikan badai ini bicara tentang kegagalan atas sebuah cita-cita, atas sebuah keinginan. Kita juga bisa mengatakan badai doa kita sampai hari ini belum dijawab Tuhan dan kita menganggap itu bisa badai. Kita juga bisa mengatakan badai itu disebut di tengah keadaan yang baik-baik, tiba-tiba ada orang yang mengkhianati. Kita bisa juga menerjemahkan kata badai di saat kita tertawa rame-rame. Tiba-tiba di belakang kita ada orang Ambon bilang bisa menusuk kita dari belakang. Ada juga yang bisa kita kategorikan badai ini bulan Desember tanggal 4 sampai tanggal 4 ini belum ada apa-apa di dapur. Kadang kita menganggap ini badai, saudara. Ada juga yang bisa dapat mengatakan beta fans bola kaki yang A, B, C. Ternyata mereka tidak masuk dalam 16 besar. Ada mengatakan ini juga badai. Beta tahu itu badai atau apa. Dan saya harap yang nonton tadi malam jangan ada yang tidur hari ini dengar firman. Kalau nonton bola mata menyala. Beta harap waktu dengar firman Tuhan mata lebih menyala. Amin. Waktu nonton bola mata cuma 5 watt. Beta harap waktu dengar firman Tuhan mata 25 watt. Jangan sampai nonton bola 25 watt. Firman Tuhan 3 watt. Itu bahaya. Tenang di tengah badai. Dan semua yang tadi saya sampaikan kadang-kala bisa kita kategorikan itu sebagai badai. Tetapi tentu kita juga akan mengatakan mengapa kita bisa tenang ketika ada orang sakit. Ketika kita dikhianati, ketika kita gagal, ketika kita kekurangan. Mengapa seseorang bisa tenang? Tentu ketenangan itu tidak bisa terjadi karena secara kebetulan. Tapi saya percaya ketenangan itu terjadi karena ada sesuatu di dalam dirinya. Dan kita akan belajar mengapa. Ada 2 alasan mengapa seseorang bisa tenang di tengah badai. Karena yang pertama dia berjalan bersama Tuhan. Kalau seseorang bisa tenang di tengah badai karena dia tahu dia sedang berjalan dengan siapa. Kalau seseorang dia tidak tenang karena dia tidak tahu dia sedang jalan dengan siapa. Dan kalau saya dan saudara bisa tenang karena kita ini berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekalipun pernyataan ini adalah sebuah pernyataan berbalik atau terbalik dari peristiwa yang terjadi ketika murid-muridnya bersama dengan seorang yang dikagumi. Seorang dari 1 pasal tapi ada 3 atau ada 4 peristiwa mujizat terjadi. Ada 3 peristiwa mujizat mendahului peristiwa yang keempat dari angin ribut diredakan. Dan 3 peristiwa awal itu sebenarnya sudah meyakinkan. Sudah harus bisa benar-benar ditetapkan dalam hati murid-murid atau siapapun yang bersama dengan rombongan. Dan mereka harus tahu bahwa mereka tidak sendiri. Memang saya kalau coba merenungkan ada 4 peristiwa di pasal ini. Tapi ada peristiwa mujizat 3 sebelum yang keempat. Pertanyaan saya, kenapa mereka bisa lupa peristiwa pertama, peristiwa mujizat kedua, peristiwa mujizat ketiga? Saat mereka jalan dengan peristiwa keempat, mereka masih bingung-bingung. Mereka masih takut, mereka masih tidak tenang. Nah, inilah yang kemudian kita patut renungkan dalam hidup ini. Biasanya pada satu titik peristiwa, kadang kita lupa peristiwa yang telah terjadi di sebelumnya. Di titik
tantangan persoalan yang hari ini kita hadapi, kadang kita lupa pertolongan Tuhan telah dikerjakan di hari sebelumnya. Kadang bahkan kita mengatakan, Desember ini cukup berat buat beta. Tapi kita lupa di Desember sebelumnya Tuhan tolong kita dengan hebat. Amin. Jangankan Desember. Di hari kemarin kita lupa Tuhan sudah tolong kita. Ketika kita hadapi sesuatu hari ini. Jadi kalau kemudian kita ambil kesimpulan 3 mujizat pertama yang dialami oleh murid-murid, mereka menyaksikannya sendiri bersama dengan Yesus yang adalah seorang yang hebat. Dan itu terjadi, saya percaya tentu bisa juga ada pada saya dan saudara. Tapi ini juga menjadi sebuah pelajaran menarik agar supaya badai yang hari ini kita hadapi jangan kita lupa. Badai yang kemarin Tuhan tolong kita, badai hari ini Tuhan pasti tolong juga. Amin. Karena kita berjalan bersama dengan Tuhan. Dan setiap kita yang berjalan bersama dengan Tuhan, tentu pertolongan Tuhan tepat waktunya. Dan ini terjadi, sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Mereka lupa ada seorang yang lagi tidur. Dan tentu ketika seseorang yang hebat yang menguasai alam ini, dia ada di sana dan tidak mungkin terjadi sesuatu yang mencelakakan mereka. Tapi rupanya mereka lupa saudara. Dan sering kali ini juga bisa terjadi buat saya dan saudara. Lupa karena kita asik saudara. Asik dengan apa yang kita kerjakan. Asik dengan apa yang kita nikmati. Asik dengan sebuah perjalanan dalam sepanjang tahun ini dan terlihat aman-aman saja. Asik semuanya. Lupa. Sehingga ketika kita berhadapan dengan hal-hal di luar dari pemikiran kita. Kita diibaratkan menjadi seorang yang kalang kabut. Lupa ada seorang di dalam hidup kita yang punya peran besar. Dan hari ini saya ingin mengingatkan, jangan pernah saudara terkecoh dengan badai sebesar apapun. Karena kita jalan bersama dengan Tuhan. Hal yang kedua, kenapa mesti kita tenang? Karena kita berjalan dalam rencana Tuhan. Saudara perhatikan di ayat yang ke-23. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Saudara perhatikan. Bukan murid-muridnya naik ke perahu dan Yesus ikut. Tapi dikatakan bahwa Yesus naik ke dalam perahu dan apa saudara? Murid-muridnya pun mengikutinya. Jadi bukan Yesus mengikuti murid-murid, tapi murid-murid mengikuti Yesus. Artinya apa? Kalau Yesus yang mengawali langkah perjalanan hidup kita, maka itu artinya kita sedang berjalan bersama dengan Yesus sesuai dengan poin pertama. Dan kalau kita jalan bersama dengan Yesus karena Yesus memimpin perjalanan kita, itu artinya kita sedang berjalan di dalam kehendak Tuhan. Kalau kita sedang berjalan di dalam rencana, kita sedang berjalan dalam kehendak Tuhan, bukankah kita yakin Tuhan tidak pernah salah? Kecuali kita punya pemahaman Yesus bisa salah. Tapi kalau kita yakin dalam kekristenan, dalam iman kita selaku orang yang percaya Yesus tidak pernah salah, Yesus tidak pernah berdosa, maka kita harus juga mengatakan hari ini, kalau Yesus yang memulai langkah perjalanan, maka Yesus tidak mungkin salah memimpin saya dan saudara. Kalau Yesus tidak pernah salah, maka perjalanan murid-murid ketika firman Allah berkata dalam ayat yang ke-24, sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu. Itu juga saya katakan tidak salah angin badai yang kita hadapi. Karena sudah sangat jelas
dalam beberapa refleksi, dalam beberapa renungan firman Allah, kita selalu katakan dan Alkitab sendiri juga mengatakan bahwa menjadi anak Tuhan, mengiring Tuhan, tidak berarti kita ini tidak ada masalah. Tidak ada yang namanya tantangan, di mana kita bebas dari sana. Tapi Tuhan menyertai kita semua. Dalam perjalanan ada badai, Tuhan menyertai kita. Dalam perjalanan menghadapi tekanan, Tuhan menolong kita. Dalam perjalanan ada pengkhianatan, Tuhan membimbing kita. Di saat kita lemah, Tuhan angkat kita. Di saat kita sakit, Tuhan sembuhkan kita. Di saat kita kekurangan, Tuhan cukupkan kita. Di saat kita kehilangan akal, Tuhan membawa kita untuk mengenal jalan-jalan kehidupan. Artinya apa? Selalu ada jaminan. Kenapa ada jaminan? Karena seorang yang hebat berjalan di depan kita, saudara. Di ibarat kalau hari ini kita sama-sama dengan presiden jalan, presiden di depan, dan kalau presiden ada di depan, siapa yang ada di depan lagi? Siapa lagi yang di depan? Pengawal. Tugas pengawal apa? Menyingkirkan penghalang-penghalang. Itu manusia. Dan apalagi Tuhan. Kalau Tuhan jalan di depan, tidak ada satu kutu busuk pun yang mau bisa menghalangi kita. Tidak ada satu pun yang bisa membatasi perjalanan itu. Dan kalau dia sudah berjalan di depan, kita dari belakang, kita aman. Amin. Karena dia seseorang yang hebat sudah berjalan di depan dan kita dari belakang, kita akan aman. Siapa yang bisa menghalangi? Ibarat bebas hambatan. Bebas hambatan. Kita sedang mendefinisikan bagian ini bahwa kalau Tuhan jalan dengan saya dan saudara, maka kita akan berjalan dalam keadaan yang tidak salah. Hanya kadang-kala dalam perjalanan hidup, orang banyak mempersalahkan Tuhan padahal yang salah diri kita. Kadang-kala kita buang batu kesalahan ke orang lain. Padahal kita yang salah. Ya, beta begini karena dia itu. Kadang kita buat salah, buang salah ke orang lain. Padahal bukan orang lain yang salah, apalagi kadang-kala buang salah ke Tuhan. Padahal bukan Tuhan yang salah. Kadang-kala istilah kita mengatakan begini, beta ini ikut Tuhan. Dan murid-murid pernah dalam percakapan itu terjadi. Beta ikut Tuhan. Kenapa beta harus hadapi masalah ini? Murid-murid dalam perjalanan, katong ini ikut Tuhan. Kira-kira apa yang ketong dapat dari Tuhan? Dan kadang-kadang kecenderungan kita selaku anak-anak Tuhan, justru pertanyaan yang sama sering. Beta ikut Tuhan, kenapa beta harus sakit? Kenapa harus ini, kenapa harus itu? Saudara yang tahu kira-kira apa yang engkau rasakan. Dan kalau saudara terjemahkan, beta ikut Tuhan, kenapa ini semua? Sama katakan bahwa kalau semua yang kita hadapi, ingat, kita sedang jalan dengan Tuhan. Tuhan yang pimpin langkah kita. Dan itu artinya kita sedang berjalan dalam rencana Tuhan. Dan tidak mungkin salah. Dan kalau tidak mungkin salah, maka jangan pernah salahkan siapapun. Dalam perjalanan hidup ini, selalu kita harus katakan kita sedang di dalam rencana Tuhan. Dan kalau kita yakin sedang berjalan dalam rencana Tuhan, mari kita terus jalan dalam rencana Tuhan. Dan jangan pernah menyimpang kiri, jangan menyimpang ke kanan. Jalan saja. Ibarat murid-murid ini berjalan bersama dengan Tuhan. Dan tidak mungkin mereka berbalik arah. Jalan saja. Kenapa? Karena ada seorang yang hebat. Karena ada seorang yang bersama dengan saya dan saudara. Dan kita bersyukur karena sampai detik ini Tuhan telah menolong kita. Kita boleh memasuki bulan Desember per hari ini tanggal 4. Dan kita bersyukur sebab kuasa Tuhan hebat yang memungkinkan kita bisa ada sampai dengan hari ini.
Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi ada dua hal alasan kuat kenapa kita bisa tenang di tengah badai. Karena yang pertama kita harus bisa pastikan kita ini berjalan bersama dengan Tuhan. Yang kedua, kita harus pastikan bahwa kita ini sedang berjalan dalam rencana Tuhan. Kalau kita sedang berjalan dalam rencana Tuhan, maka kita tidak sama seperti orang lain yang berjalan tanpa tujuan. Kalau kita berjalan bersama Tuhan, itu ada tujuannya. Dan kalau ada tujuan, kadang mungkin masuk lembah terdalam, kadang kita naik ke gunung yang tinggi, kadang kita harus melewati tebing-tebing yang menakutkan, tapi jangan takut satu hal, saudara berjalan bersama dengan Tuhan, dan saudara sedang berjalan dalam rencananya. Dan kalau kita sedang berjalan dalam rencana Tuhan, artinya apa? Mari kita tetap tenang saja. Amin. Tenang saja. Kenapa muncul ada kepanikan? Kenapa muncul ada ketakutan? Kenapa muncul kebimbangan? Ini terjadi karena orang tidak mengerti rencana Tuhan. Kenapa muncul banyak hal? Karena tidak mengerti rencana Tuhan. Bukan hanya di situ, kalau orang tidak bisa mengerti rencana Tuhan karena mereka tidak mengenal Tuhan dengan benar. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau perhatikan ketika Tuhan naik ke atas perahu atau ke dalam perahu, murid-muridnya mengikuti. Di dalam ayat yang ke-27 dikatakan, dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini? Saya heran juga saudara. Apakah saudara heran? Saudara heran kasing? Saudara, 3 peristiwa mujizat terjadi pertama. Dan itu harus terjadi bersama murid-murid. Karena kemanapun Yesus pergi, murid-murid dan orang-orang lain juga sama-sama. Dan 3 peristiwa terjadi. Sekarang peristiwa yang keempat terjadi. Tapi murid-murid masih mengatakan begini. Heranlah orang-orang itu, katanya. Orang apakah dia ini? Peristiwa 1, peristiwa 2, peristiwa 3. Mata mereka belum terbuka. Masih belum mengenal dengan benar. Sehingga pada bagian yang keempat atau bagian yang ketiga, mengapa ada banyak orang yang kemudian takut, bimbang, khawatir yang berkelebihan. Karena mereka, yang pertama mereka tidak mengerti rencana Tuhan. Yang kedua karena mereka tidak mengenal Tuhan dengan benar. Harusnya dari peristiwa demi peristiwa mereka yakin penuh yang sedang tidur ini. Nah, mampu menolong mereka. Dan karena itu kita tenang saja. Badai mau bentuk seperti apapun, tenang saja. Tapi itu tidak terjadi karena mereka belum mengenal Tuhan Yesus dengan benar. Banyak orang di zaman ini hanya perlu mujizat. Banyak orang hanya membutuhkan pertolongan Tuhan. Tapi mereka tidak mau mengenal Tuhan dengan benar. Karena itu di banyak kebaktian rohani secara besar-besaran di lapangan yang besar, di gedung-gedung yang besar. Mereka yang sakit dibawa masuk ke dalam ruangan di lapangan. Setelah sembuh pulang tidak pernah ingat lagi tentang Tuhan. Karena mereka hanya mau kebutuhannya terjawab. Saya tidak mau kita di sini hanya menjadi orang yang haus dengan mujizat. Tapi tidak mengenal Tuhan dengan benar. Jauh lebih baik kita mengenal Tuhan dengan benar. Sekalipun tidak ada mujizat terjadi. Karena sekali waktu dikatakan, Tuhan bukankah beta sudah buat mujizat? Atau alias begini, bukankah beta sudah mengalami mujizat? Tapi kenapa? Kan ada pertanyaan lanjut. Jauh lebih baik kita mengenal Tuhan dengan benar daripada haus dengan mujizat. Mujizat adalah berkat. Tapi mujizat tidak membawa kita masuk surga, saudara. Tidak membawa masuk kita surga. Karena itu kita harus bisa mengenal Tuhan dengan benar.
Karena ketika kita mengenal Tuhan dengan benar, membawa kehidupan kita ini tidak berjalan serong kiri, serong kanan. Kita akan berjalan lurus, saudara. Tapi kalau orang hanya butuh mujizat, mereka hanya ketika dalam kondisi di mana mereka perlu Tuhan, mereka datang. Saat mereka tidak perlu Tuhan, mereka mundur dari Tuhan. Saat mereka butuh Tuhan, mereka datang kepada Tuhan. Saat mereka tidak butuh Tuhan, mereka tinggalkan Tuhan. Atau bisa dikatakan saat butuh Tuhan, mereka, orang Ambon bilang, sio-sio dengan Tuhan. Alkitab setiap saat kalau sedang sakit di samping kanan, di samping kiri, kadang taruh di dada. Tapi setelah itu selesai. Saya rindu kita bukan hanya butuh mujizat. Mujizat itu adalah bonus yang Tuhan beri. Tapi mari kita menjadi pribadi yang mengenal Tuhan dengan benar. Amin. Kenal Tuhan dengan benar. Karena saat kita kenal Tuhan dengan benar, bonus-bonus lain akan mengikuti kita semua. Namun yang tentu pasti Tuhan akan kecewa. Karena kebanyakan orang hanya cari bonusnya. Dalam Injil Matius pasal 6, mereka hanya cari tambahan-tambahannya. Tapi mereka tidak cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Mereka hanya tambahan-tambahannya. Saya rindu kita bukan tambahan yang kita cari atau bonus yang kita cari. Saya rindu kita cari kebenaran Allah. Kita cari kerajaan Allah. Kita cari bagaimana mengenal Tuhan dengan benar. Yang terakhir, kenapa ada kebimbangan, kenapa ada kecemasan, kenapa ada ketakutan? Karena saudaraku, karena mereka tidak percaya, saudara. Mereka tidak percaya. Nah, saudara perhatikan di dalam ayat yang ke-26, ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Ada 3 mujizat sebelumnya, mereka masih belum percaya. Seseorang yang hebat, mereka masih belum percaya sudah ada 3 mujizat. Biasanya kalau secara kebetulan tidak mungkin berulang-ulang. Kebetulan kadang kalau terjadi 1 kali, yang kedua tidak mungkin. Tapi ini pertama, kedua, ketiga, masih belum juga percaya. Dan yang keempat masih juga belum percaya. Kenapa? Karena mereka tidak mengenal dengan benar. Kalau saudara mengenal dengan benar seseorang, saudara pasti percaya orang itu. Orang itu mampu dipegang kata-katanya atau tidak dipegang kata-katanya. Orang itu mampu melakukan sesuatu atau tidak bisa melakukan sesuatu. Saudara karena mengenalnya. Tapi kalau saudara tidak mengenal, saudara tidak percaya. Sama ketika saya dan saudara percaya kepada Tuhan. Itu terjadi karena kita mengenal dengan benar. Saya rindu mari kita menjadi pribadi yang mengenal Tuhan dengan benar. Karena dasarnya adalah membuat kita menjadi percaya kepada Tuhan. Dan akhirnya kita akan tetap tenang sekalipun di tengah badai. Kiranya Tuhan tolong kita semua lewat renungan, lewat kebenaran firman Tuhan pada kesempatan ini. Tuhan berkati kita semua.